Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami kembali bisa mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir di sini maupun dimanapun orang mengikuti kebaktian ini, dan memimpin kami semua dalam acara firman ini. Hamba-Mu Engkau pimpin dan tolong dalam menyampaikan. Kuatkan jasmani, pikiran, khususnya suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata. Berikan apapun yang dibutuhkan supaya seluruh firman disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, supaya jangan semua itu keluar dan kembali dengan sia-sia, tapi tertanam, tumbuh berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami semua dalam mendengar Tuhan. Berikan hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, terang cukupnya supaya kami bisa mengerti, dan berkati sehingga pengertian itu betul-betul berguna bagi kami, bisa kami tanggapi untuk kemuliaan Tuhan, bahkan bisa kami beritakan kepada orang-orang lain. Setan pasti bekerja, tolong kuatkan semua kami menghadapi segala macam bentuk pekerjaannya, sehingga apapun yang mereka lakukan, biarlah firman tetap bisa disampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita masih melanjutkan eksposisi dari Yohanes pasal 2, 1-11. Ingat ya, kemarin ada yang tanya apa ini topiknya ganti. Saya bukan khotbah topik sebetulnya. Ini khotbah eksposisi, cuma dalam setiap session saya berikan topik. Memang topiknya tidak sepenuhnya persis dengan yang saya bahas, tapi tetap saya berikan topik yang paling mendominasi dari khotbah session itu ya. Jadi ini sebetulnya khotbah eksposisi dan masih tetap pada Yohanes pasal 2, 1-11, dan ini adalah session yang keempat. Kita baca sekali lagi seluruh konteks. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yang akan saya bahas dalam khotbah ini sebetulnya hanya bagian yang saya berikan warna ini ya. Jadi ayat 5 dan ayat 6. Jadi saudara, kita sekarang membahas poin yang kelima. Kalau saudara melihat makalahnya, maka terjadi loncatan. Poin ketiga yang terakhir, tahu-tahu kok poin kelima, tapi poin ketiganya itu yang salah sebetulnya. Jadi ada dulu nomor 2 atau nomor 2 lagi. Jadi akhirnya saya ubah sehingga sekarang ini nomor 5. Jadi makalah yang dulu kalau saudara simpan, saudara bisa betulkan. Nomor 2 lagi itu keliru, mestinya 3, 4, ini sekarang 5.
Jadi saudara, sekarang ini kita membahas tanggapan dari Maria. Jadi dalam minggu yang lalu kita sudah melihat bahwa pada waktu Maria mengatakan kepada Yesus mereka kehabisan anggur, itu macam-macam tafsiran. Tapi yang saya percayai, Yesus diminta secara implisit gitu ya, melakukan mujizat dan sekaligus menyatakan dirinya sebagai Mesias. Nah, mendapatkan permintaan seperti itu, Yesus menyatakan ketidaksenangannya. Memang sebutan ibu bukan itu ya, perempuan, tetapi kata-kata yang setelahnya yang dia mengatakan, mau apakah engkau daripadaku? Pada minggu yang lalu sudah saya tunjukkan bahwa itu menunjukkan sesuatu ketidaksenangan. Lalu dia mengatakan juga saatku belum tiba. Ya, sekarang saudara, kita melihat poin yang kelima ini tanggapan dari Maria terhadap kata-kata Yesus yang menyatakan ketidaksenangan itu. Kita baca sekali lagi ayat 5. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Nah, kata apa ini terjemahannya agak kurang tepat ya. Dalam King James apapun, dalam RSV, NIV dan NESV juga apapun. Agak beda sedikit ya. Apa dan apapun. Kalau apapun itu sudah tidak ada kecuali. Tapi kalau apa itu lain, rasanya kurang kuat gitu ya. Jadi dia berkata apapun yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Sekarang saya berikan kutipan dari pulpit commentary yang berkata demikian. Apapun yang ia katakan kepadamu, lakukan itu. Sekalipun dalam arti tertentu diabaikan atau ditegur atau dimarahi, ia menunjukkan keyakinan yang paling lengkap atau penuh kepada anak dan Tuhannya. Ia di sini adalah Maria ya. Ia mendorong pelayan-pelayan untuk melakukan apapun yang ia perintahkan. Ya saudara, ini sesuatu yang bagus dalam diri Maria. Sekalipun Yesus menyatakan ketidaksenangan dan sebagainya, rasanya kayak dia diabaikan ataupun ditegur dan dimarahi, tapi dia boleh dikatakan tunduk, ya, menunjukkan keyakinan, tetap yakin anaknya dan Tuhannya ini akan melakukan sesuatu, dan ia mendorong pelan-pelan untuk melakukan apapun yang Yesus perintahkan. Kita memang selalu mesti seperti Maria dalam hal seperti ini ya. Tidak peduli Tuhannya berbuat apa, berkata apa yang rasanya kayaknya tidak menyenangkan kita. Kita tetap mendorong orang-orang untuk mentaati dia. Apapun yang dia perintahkan. Jangan pernah setuju dengan orang-orang yang melakukan hal-hal yang salah. Jangan pernah pada waktu orang menyatakan kepada saudara, aku mau melakukan ini dan itu, dan saudara tahu itu salah, dan saudara lalu dukung atau diam saja. Tidak. Kita dorong semua orang melakukan apapun yang dia perintahkan. Kita mendorong semua orang untuk mentaati firman. Sekarang John G. Mitchell ini mengatakan demikian. Maria tidak membantah atau mendebat. Ini sesuatu yang baik. Tuhan itu mau ngelabrak kita, mau marah kepada kita, mau memberikan kata-kata yang tidak menyenangkan kita, atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan kita. Kita tidak punya hak untuk membantah atau mendebat. Dan ingat ya, kalau kita anak, apapun yang dia katakan, apapun yang dia lakukan, itu pasti untuk kebaikan kita. Roma 8:28. Lalu mau jadi apa kita membantah atau mendebat? Jadi tingkah laku Maria atau kata-kata Maria ini, sikap dia bagus sekali. Diperlakukan rasanya secara negatif, tapi dia tidak membantah ataupun mendebat. Ia hanya berkata kepada pelayan-pelayan, apapun yang ia katakan, lakukanlah itu. Bukankah itu nasihat yang baik? Dan bolehkah saya mengusulkan bahwa ketaatan sepenuhnya, ingat sepenuhnya ya, apapun itu berarti sepenuhnya, mutlak, membawa sukacita, kepuasan, dan perubahan. Saudara, kalau dalam masa pandemi ini saudara mengalami penderitaan, apakah saudara yang sakit atau keluarga yang sakit COVID atau sakit yang lain, atau secara ekonomi saudara berantakan, maka saudara tetaplah bukan membantah Tuhan atau marah kepada Tuhan atau apapun,
tapi taat sepenuhnya. Itu akan membawa sukacita, kepuasan, dan perubahan di tengah-tengah sikon yang tidak menyenangkan itu. Lalu saya lanjutkan sekarang ya. Yang warna biru nih, terlalu banyak orang-orang Kristen yang hanya taat sebagian. Mereka mau melakukan hal-hal tertentu, tetapi tidak hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain yang kita tidak mau ini seringkali apa, saudara ya? Kira-kira modelnya kayak pekerjaan yang berurusan dengan uang. Tuhan, kalau urusan aku di gereja, aku nurut engkau. Tapi di luar gereja, di urusan pekerjaan, ini engkau itu bukan orang bisnis. Sudah, jangan ikut campur. Aku lakukan bisnisku semauku. Atau dalam urusan percintaan. Tuhan, engkau tuh tidak pernah pacaran. Aku yang pacaran. Jadi engkau tidak ngerti orang pacaran. Biarpun dia tidak pernah pacaran, tidak berarti dia tidak ngerti, saudara. Saudara, kita tidak berhak mengeluarkan Kristus dari segi-segi manapun dari kehidupan kita. Jangan taat sebagian. Taat seluruhnya. Jangan berkata Tuhan tidak berhak mengatur aku dalam hal-hal tertentu dari hidupku. Dia berhak. Dan kita harus berusaha untuk tunduk kepada dia dalam semua segi kehidupan kita. Saya lanjutkan. Tetapi Kristus meminta ketaatan yang lengkap. Sekarang ingatlah, ia adalah Allah. Karena ia mempunyai otoritas mutlak, ia menuntut ketaatan mutlak. Apapun yang ia katakan, lakukanlah itu. Jadi semua yang dia katakan jangan dikurangi, jangan ditambahi atau apapun, lakukanlah itu. Seringkali orang ngurangi. Tapi nanti dalam bagian akhir dari pelajaran ini kita melihat bahwa banyak Yahudi-Yahudi itu yang nambahi secara sangat tidak karu-karuan, membuat kacau balau tidak karu-karuan. Jadi saudara, dua-dua salah. Mengurangi salah, menambah juga salah. Firman itu saja. Jangan tambah, jangan dikurangi. Taati firman seluruhnya. Sekarang kita masuk dalam komentar dari Lenski. Maria tidak berbicara kepada Yesus tetapi kepada diakonoi. Diakonoi itu artinya pelayan-pelayan. Ini berarti bahwa ia sepenuhnya puas dengan jawaban anaknya. Yang juga dibuktikan dengan apa yang ia perintahkan kepada pelayan-pelayan atau diakonoi itu. Orang-orang ini jelas tidak mendengar pembicaraan Maria dengan Yesus. Istilah diakonoi adalah sesuatu yang penting. Mereka bukanlah duloi. Duloi kalau kata bentuk tunggalnya doulos ya. Doulos itu hamba-hamba atau budak-budak. Nah mereka bukan itu ya. Atau servants. Servants itu pelayan-pelayan. Tapi dalam arti yang paling rendah dari kata bahasa Inggris kita. Jadi dia menggunakan istilah bukan duloi. Duloi itu bisa hamba atau budak atau servants. Tapi dalam arti yang paling rendah dari kata bahasa Inggris. Bukan itu. Kalau memang budak, maka hanya mentaati perintah dan tidak lebih dari itu. Nah, tapi bukan itu saudara ya. Orang-orang ini adalah pembantu-pembantu sukarela dalam pesta pernikahan itu. Datang untuk membantu dengan suatu cara yang ramah atau bersahabat. Dengan pekerjaan pada pesta pernikahan. Jadi mereka bukan budak. Ya, tapi tetap disuruh mentaati Yesus. Apapun yang dia katakan. Saudara, mengapa kok Maria yang memberikan perintah kepada pelayan-pelayan dan bukan Yesus? Pikirkan ya, Yesus saat itu belum dikenal ya. Ini kan dia baru masuk dalam pelayanan dia. Dan dalam kasus ini dia baru melakukan mujizat yang pertama. Kalau Yesus yang memerintah mereka, dia punya hak apa saudara? Mereka kan pikir kamu itu cuma tamu. Kok kamu memerintah aku, ada apa kamu, dari mana haknya? Nah, tetapi Maria kelihatannya memang punya hubungan keluarga dengan orang yang menikah. Sehingga makanya dia tahu mereka kehabisan anggur dan sebagainya, bisa memerintah. Dia rupanya punya hubungan keluarga dan karena itu dia memang punya hak. Nah karena dia memerintah,
Taati omongannya Yesus apapun yang dia perintahkan. William Hendrickson memberikan komentar demikian. Ibunya berkata kepada pelayan-pelayan, ini dalam kurung pelayan-pelayan dalam arti dari pembantu-pembantu pada pernikahan. Apapun yang ia katakan, lakukanlah. Bahwa ia menganggap perlu untuk berbicara kepada pelayan-pelayan tidak perlu menyebabkan kejutan. Ia sadar tentang dua hal. Bahwa kalau tidak akan kelihatan agak aneh bahwa pelayan-pelayan harus menerima perintah-perintah dari seorang tamu. Dan B, bahwa apa yang Yesus akan perintahkan untuk dilakukan pembantu-pembantu ini bahkan terlihat bodoh. Sehingga mereka bisa tidak mau untuk melakukannya. Saya agak tidak pasti dengan poin B-nya ya. Poin A-nya lebih masuk akal. Tapi poin B ini, apakah Maria bisa menebak bahwa Yesus akan memberikan perintah yang tidak masuk akal? Karena selama ini belum pernah terjadi apa-apa seperti itu. Memang Maria mengenal Yesus. Dia hidup bersama dengan Yesus selama sudah 30 tahun. Jadi tahu karakternya dan sebagainya. Tapi memberikan perintah yang terlihat bodoh, saya tidak yakin mutlak. Tetapi tetap ini memang memungkinkan. Ya, saya setuju mutlak tidak. Tetapi menolak mutlak juga tidak. Ini memang memungkinkan. Tidak peduli Yesus memberikan perintah yang kelihatan bodoh, kelihatan tidak masuk akal. Dan memang nanti tidak masuk akal ya. Yang dibutuhkan kan anggur. Kok disuruh penuhi tempayan dengan air itu mau jadi apa? Ya tapi tidak peduli. Tidak masuk akal, kelihatan lucu, kelihatan konyol. Pokoknya lakukan apapun mutlak. Sekarang saya lanjutkan dengan komentar dari Lenski. Seandainya saja lebih banyak dari kita yang mentaati kata-kata Maria. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Tidak usah ngomong jemaat saudara. Pendeta pun tidak bisa melakukan semua yang Yesus katakan. Tapi setidaknya kita mengusahakan atau tidak, itu yang dipersoalkan saya pikir. Kalau mau taat sempurna, hanya orang munafik yang mengatakan dia bisa taat sempurna. Dan orang bodoh yang tidak ngerti dirinya sendiri. Kalau kita tahu diri kita sendiri dan kita tidak munafik, kita akan mengakui kita tidak mungkin bisa mentaati semua yang Yesus perintahkan. Tapi yang penting saya maksudkan adalah kita berusaha mentaati semua yang dia perintahkan. Apakah saudara jemaat biasa? Apalagi kalau saudara hamba Tuhan. Lebih-lebih lagi kita punya kewajiban. Berusaha mati-matian mentaati apapun yang Yesus perintahkan. Tapi untuk itu kita butuh belajar. Banyak orang-orang bodoh yang mengatakan tidak perlu banyak-banyak belajar. Yang perlu itu taat. Bagaimana taat kalau tidak ngerti? Apalagi salah ngerti. Kalau salah ngerti kita salah taat. Jadi saudara, kita mau taat semua kata-kata Yesus. Tidak bisa tanpa kita mempelajari Alkitab makin lama makin mendalam. Makin mengerti. Maka yang kita mengerti secara benar itu mati-matian kita taati. Yang tidak mengerti tentu saja tidak bisa ditaati. Mau diapakan? Tapi kita berusaha mentaati semua. Perkara kita gagal, ada darah Kristus yang dicurahkan yang siap untuk membasuh dosa kita. Kita bisa minta ampun dan kita diampuni. Tapi kita berjuang lagi mentaati semua perintah Tuhan. Mentaati seluruh firman Tuhan. Sekarang J.C. Ryle Dyke berkata, perintah yang Maria berikan kepada pelayan-pelayan cocok bagi kita semua. Kita harus melakukan ketaatan yang tulus kepada Kristus dalam segala sesuatu. Kata-katanya harus menjadi tindakan-tindakan kita. Tak ada argumentasi tentang hal itu boleh ada di sana. Tak ada pertanyaan seperti pada perintah dan ucapan-ucapan manusia. Saya jelaskan ini dulu ya. Tidak boleh ada argumentasi. Kalau pokoknya saudara ngerti firman Tuhannya, sudah tahu Tuhan mau apa, tidak boleh ada argumentasi dalam hal itu. Loh kok begini Tuhan, kok begitu, kok tidak begini? Itu berargumentasi.
Kalau saudara sudah mengerti, ini yang dia mau lakukan. Dan tidak ada pertanyaan juga. Kenapa? Misalnya, saudara dipanggil Tuhan untuk jadi hamba Tuhan. Atau saudara dipanggil oleh Tuhan untuk membantu seseorang yang kurang duit. Padahal saudara sendiri tidak terlalu banyak duit. Pokoknya kalau saudara yang diminta, sudah tidak perlu ada pertanyaan. Tidak boleh ada pertanyaan. Tidak boleh ada debat, argumentasi. Kalau Tuhan menyuruh, dia tahu apa yang dia lakukan. Pada waktu Musa diperintahkan untuk pergi pada Firaun, dia mendebat ya. Tidak langsung taat, yang aku tidak bisa ngomong lah, yang apa segala macam. Sampai akhirnya Tuhan marah. Dan akhirnya tetap diharuskan. Yunus juga disuruh pergi ke Niniwe. Memang tidak dituliskan, mungkin dia bantah dan sebagainya, kecuali pada bagian akhir. Tapi pada saat itu jelas grundel. Dan mungkin dalam hati, ada apa Tuhan? Aku ini Nabi Israel kok pergi orang kafir. Dan itu musuh Israel lagi. Dihancurkan lebih bagus. Lebih bagus bagi dia. Tidak lebih bagus bagi Tuhan. Kita tidak punya hak berargumentasi. Kalau Tuhan memerintahkan, tidak bisa dia salah dalam memerintahkan. Jadi ada pertanyaan, ada argumentasi, ada keberatan. Itu tidak punya hak. Kalau pada perintah manusia, ini ya. Perintah-perintah dan ucapan manusia itu lain cerita. Saudara diperintahkan oleh bos saudara, atau oleh pemerintah, atau oleh siapapun. Bisa ada kesalahan pada perintah manusia. Tidak peduli manusia itu sebijaksana apapun. Bahkan dia pendeta top atau siapapun. Maka bisa ada perintah yang salah. Maka kita bisa bertanya. Kita bisa membantah. Loh, kok kamu nyuruh aku seperti ini gimana? Tapi kalau perintah dari Allah, tidak boleh ada argumentasi. Tidak boleh ada pertanyaan. Tugas kita cuma mengerti perintahnya itu apa. Lalu tunduk. Ya. Tetapi ini cukup. Ini harus cukup. Kristus telah mengatakannya. Kalau Kristus mengatakannya, sudah cukup ya. Ini adalah ketaatan yang buta. Yang orang-orang Yesuit itu satu kelompok dalam gereja Katolik. Berikan kepada atasan-atasan mereka. Jadi Jesuit ini dalam kelompok itu pokoknya kalau atasan ngomong A ya mereka lakukan A. Tidak peduli A itu benar atau salah, mereka bukan tugasnya untuk memikirkan benar atau salah. Perintah dari atas lakukan. Dan saya kira banyak kelompok seperti itu ya. Saksi Yehuwa itu tunduk pakai atasan tuh luar biasa hebatnya. Saya tidak percaya bahwa mereka berani ngelawan orang yang di atasnya. Tidak peduli yang di atas itu mereka tahu salah, mereka tetap akan mentaati. Tapi saudara, ketaatan yang buta seperti itu kepada manusia itu tidak bisa. Tetapi itu adalah ketaatan yang merupakan milik Kristus. Jadi kalau ketaatan mutlak itu hanya milik Tuhan. Dan Kristus itu adalah Tuhan maupun Allah dalam arti kata setinggi-tingginya. Banyak orang yang mau melakukan sesuatu yang Kristus katakan. Tetapi bukan apapun yang ia mau melakukan sesuatu yang Kristus katakan. Tapi bukan apapun yang ia katakan. Jadi kata sesuatu ini dikontraskan dengan apapun. Hal-hal tertentu mereka mau. Tapi apapun nanti dulu. Kalau ini merugikan aku keuangan, kalau ini merugikan aku dalam kesenangan dan sebagainya, janganlah, tidak maulah. Jadi ketaatan sebagian saja. Nah ini tidak pada tempatnya. Kalau Tuhan, kita harus punya ketaatan mutlak. Sekarang Calvin saudara, kita diajar secara umum oleh kata-kata ini. Bahwa jika kita menginginkan apapun dari Kristus, kita tidak akan mendapatkan keinginan kita. Kecuali kita bergantung atau bersandar kepada dia saja. Memandang kepadanya dan singkatnya melakukan apapun yang ia perintahkan. Di sisi lain, ia tidak mengutus atau mengirim kita kepada ibunya. Tapi sebaliknya mengundang kita kepada dia sendiri. Tentunya kata-kata ini bagi saya kok terdengar agak aneh ya. Karena kalau dilihat dalam ceritanya itu, Yesus tidak mengundang pelayan-pelayan itu datang kepada dia. Jadi menurut saya kalau dilihat dari ceritanya, lebih tepat Marianya mengirim orang kepada Kristus. Dan bukan sebaliknya.
Dalam gereja Katolik seringkali orang dikirim oleh mereka kepada Maria. Bukan kepada Kristus. Bukan kepada Allah. Dikirim kepada Maria, doa pada Maria, minta Marianya mendesak Yesusnya. Dalam Kristen tidak ada yang seperti itu ya. Kita tidak pernah dikirim kepada Maria. Kita dikirim kepada Kristusnya oleh firman Tuhan. Jadi datang kepada Allah melalui Kristus. Teks yang kita pelajari, Maria mengirim orang kepada Kristus. Tapi gereja Katolik mengajarkan orang disuruh datang kepada Maria sebagai pengantara kalau dia mau datang kepada Kristus. Kristus ataupun Allah itu dianggap lebih kasarnya lebih pelit dalam menjawab doa, dan Maria lebih murah hati dalam menjawab doa. Maka mereka mengirim orang kepada Maria dan bukan kepada Kristus atau kepada Allah. Warren Buttler mengatakan bahwa secara rata-rata orang Katolik itu berdoa kepada Maria dibandingkan kepada Allah atau Kristus dengan perbandingan 10:1. 10 kali lebih sering, lebih banyak berdoa kepada Maria dibandingkan berdoa kepada Allah atau kepada Kristus. Saudara, di sini Maria mengirim orang kepada Kristus. Jadi ini tidak cocok dengan praktek tersebut. Jangan tiru praktek-praktek yang sama sekali tidak cocok dengan firman Tuhan. Tidak peduli yang mengajarkan siapa. Saya lanjutkan saudara. Sekarang kita masuk dalam komentar dari Matthew Henry. Mengerti atau sadar akan ketidaksenangan dan teguran Tuhan kita. Ya, dalam kata-kata Yesus yang lalu, yang kita pelajari dalam kali yang lalu, Maria mengerti. Penderitaan-penderitaan berlanjut, pembebasan-pembebasan ditunda, dan Allah kelihatannya malah pada doa-doa kita. Ya, dia menggambarkan situasi Maria itu seperti ini. Maria dan seluruh pesta pernikahan itu ya, penderitaannya mereka, kekurangan anggota itu berlanjut. Pembebasan ditunda, karena Yesus bilang belum saatnya. Dan Allah kelihatannya malah pada doa kita. Maria mintanya kepada Yesus biarpun secara implisit, Yesusnya kelihatan malah. Dan ini seringkali kita alami saudara. Kita punya penderitaan. Mungkin saat ini kita mengalami. Karena pandemi ini. Karena penyakitnya. Karena ekonominya. Karena dikurung terus. Saya tidak tahu apa. Penderitaan berlanjut. Pembebasan ditunda. Dan kita berdoa kok tidak ada pembebasan toh. Ini COVID malah tambah menggila. Ekonomi tambah parah. Kita berdoa. Tapi tidak ada jawaban. Bukan cuma tidak ada jawaban. Apa yang kita doakan itu memburuk. Kalau tetap pancet saja, itu masih lumayan. Seringkali terjadi, kita ada dalam keadaan buruk, kita berdoa, Allah kelihatannya marah. Maka penderitaan-penderitaan kita itu memburuk. Yang kita doakan bukan membaik, tetapi memburuk. Dan dia lalu mengatakan, ini adalah kasus dari ibu Tuhan kita di sini. Nah sekarang perhatikan bagusnya Maria. Tetapi ia menguatkan dirinya sendiri. Dengan pengharapan bahwa akhirnya ia akan memberikan jawaban damai. Ya itu Tuhan ya. Ia akan memberikan jawaban damai. Jawaban yang menyenangkan gitu ya. Untuk mengajar kita. Untuk bergumul dengan Allah. Dengan iman dan semangat atau kesungguhan dalam doa. Bahkan pada waktu dalam providensianya. Ia kelihatannya berjalan bertentangan dengan kita. Saudara, ini sesuatu yang sangat penting ya. Pada waktu dalam penderitaan, saya berdoa. Dan dalam pengaturan Tuhan, dia kelihatannya menabrak kita. Maka itu, pada saat seperti itu, kita mestinya menguatkan diri kita sendiri. Jangan biarkan setan BCI saudara lihat. Kamu berdoa lah tidak ada gunanya. Mandek kok lah goblok. Jangan doa terus. Saudara, kuatkan diri saudara. Jangan dengarkan kata-kata pendusta itu. Kalau saudara terus berdoa, dia akan memberikan jawaban damai. Dan ini semua mengajar kita untuk bergumul dengan Allah dalam iman dan semangat atau kesungguhan dalam doa. Saudara, ini sesuatu yang mestinya setiap orang Kristen itu latihan. Bergumul dengan Allah. Dengan iman dan semangat atau kesungguhan dalam doa.
Nah, ditambahi lagi, bahkan pada waktu dalam providensianya ia kelihatannya berjalan bertentangan dengan kita. Kalau dalam providensianya dia berjalan searah dengan kita, lah ya bergumulnya ini tidak dibutuhkan, saudara. Sudah dikabulkan doanya. Tapi pada waktu kita berdoa dan yang terjadi adalah hal yang kelihatannya memperparah penderitaan kita, maka kelihatannya providensia Allah itu berjalan menentang kita. Justru dalam kasus seperti itu, bergumul dengan Allah dengan iman dan semangat atau kesungguhan dalam doa, itu sangat diperlukan. Yang terjadi seringkali kita putus asa. Akhirnya saya gak usah doa lah. Doa dari dulu toh tidak tambah bagus, tambah buruk. Tidak ada gunanya doa. Lalu kita berhenti. Adakah dari saudara yang sudah atau hampir sampai pada titik itu? Atau betul-betul sudah sampai pada titik itu? Biarlah pelajaran ini menegur saudara. Dan membuat saudara bangun kembali. Bergumul dengan Allah dengan iman. Dan semangat atau kesungguhan dalam doa. Kalau Tuhan menunda, kalau doa saudara kelihatannya ditabrak oleh providensia, maka itu justru karena dia ingin mengajar saudara bergumul dalam doa. Ada iman, ada semangat, kesungguhan, terus bergumul. Tidak peduli apapun yang terjadi. Percayalah saudara, kalau saudara memang anak Tuhan, berarti Tuhan itu menyerahkan Kristus mati bagi saudara. Kalau dia mau mati bagi saudara, Kristusnya ini, masakan dia tidak mau memberikan apa yang baik bagi saudara? Kalau dia menunda, ya penundaan itu adalah yang baik. Tapi kalau sudah waktunya dia memberi, dia pasti akan memberi. Yang pasti dia melakukan semua untuk kebaikan saudara. Percaya itu dan bergumul terus, jangan berhenti. Bangunlah. Bagi saudara yang sudah katakanlah delosor gitu ya, jatuh tiarap dalam urusan doa, hilang semangatnya sama sekali, semangat dalam hidup pun hilang, bangun saudara, bergumul terus dalam doa. Kan saya lanjutkan, coba lihat ini ya, teladan yang diberikan oleh Abraham. Roma 4 ayat 18-19. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Tidak ada dasar untuk berharap secara manusia, secara logika tidak ada dasar. Sarai umur 90 saudara, Abrahamnya 100 atau kurang 1 tahun ya. Dan dasar berharap sudah mati haid dan sebagainya. Tapi dia berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ingat ya, di sini dia beriman karena imannya memang ada janji Tuhan. Tuhan berjanji akan ada banyak keturunannya. Dan dia percaya janji itu, ini betul-betul iman. Kalau saudara beriman tanpa janji Tuhan, itu bukan iman. Banyak orang-orang karismatik yang seperti itu. Beriman bakal sembuh, beriman bakal jadi kaya dan sebagainya. Padahal tidak pernah ada janji Tuhan untuk itu. Itu bukan iman. Itu keyakinan yang ngawur. Tapi yang seperti ini betul-betul ada janji, maka dia beriman. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sendiri sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Dia sudah berhenti menstruasi. Secara logika tidak mungkin bisa punya anak. Tapi ingat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia bisa membuat perawan mengandung. Dia bisa membuat juga seorang istri yang sudah mati haid, yang sudah berhenti menstruasi untuk hamil dan melahirkan. Dan kalau dia mau, dia bahkan bisa membuat seorang istri yang kandungannya sudah diangkat untuk tetap melahirkan anak. Kalau dia mau. Saya katakan kalau dia mau. Belum tentu dia mau. Tapi kalau dia mau, dia bisa. Jadi ingat saudara, kemahakuasaannya tidak ada sikon apapun yang membuat kita tidak
boleh untuk tetap berharap. Sebaliknya dalam sikon apapun kita harus terus berharap. Sekalipun secara logika manusia tidak mungkin. Ingat, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sekarang saudara, saya lanjutkan dengan poin yang ketiga Romawi. Dan ini kita mulai bagian yang kelompok baru. Mujizat air menjadi anggur, kita akan baca ayat 6 sampai dengan ayat 8 ya. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus pada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Kita memang baca ayat 8. Tapi yang kita bahas dalam session ini hanya ini saja. Ayat 6-nya saja ya. Saudara, ini hal yang pertama yang akan saya bahas. Mungkin hal-hal yang lain akan menyusul belakangan dalam khotbah yang akan datang. Tradisi Yahudi tentang pembasuhan. Perhatikan ya, ini pembasuhan. Ya. Jadi ini adalah tradisi Yahudi tentang pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi. Jadi tempayan itu memang tadinya isinya penuh air. Tujuannya untuk digunakan dalam tradisi pembasuhan dari orang Yahudi ini. William Hendrickson berkata demikian. Di dekat ruangan di mana pesta diadakan ada 6 tempayan. Mereka sangat lebih besar daripada tempayan yang digunakan oleh perempuan Samaria. Dalam Yohanes 4 ayat 28. Tujuan dari tempayan-tempayan yang lebih besar ini dijelaskan dalam Markus 7 ayat 3. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kecuali mereka mencuci tangan mereka. Mentaati tradisi dari tua-tua mereka. Kita lihat Yohanes 4 ayat 28 ini perempuan Samaria yang di Injil Yesus itu ya. Maka perempuan itu meninggalkan tempayan. Ini juga pakai kata tempayan ya. Tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Saudara, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Yunani-nya. Dalam Yunani-nya digunakan kata hudria. Kata yang digunakan dalam Yohanes 4 ayat 28 ini sama dengan yang digunakan dalam Yohanes 2 ayat 6 tempayan di situ. Yang 6 tempayan. Kata yang digunakan sama. Dalam bahasa Indonesia tempayan, dalam bahasa Yunani hudria, itu memang bukan satuan volume ya. Tapi hanya merupakan tempat air. Nama dari suatu tempat air. Tidak tahu modelnya buyung atau bagaimana saya tidak tahu. Bejana bagaimana saya tidak ngerti. Tapi pokoknya satuan volume. Bukan satuan volume. Hanya tempat air. Dan karena itu tempat air itu bisa besar ataupun kecil. Kalau satuan volume maka mesti sama ya. Tapi ini besar yang ditempayan di Yohanes pasal 2 ini. Kalau sebesar itu yang diangkat oleh perempuan Samaria itu, tidak mungkin dia kuat ngangkat, saudara. Jadi karena itu William Hendrickson mengatakan mereka atau tempayan di sini ini sangat lebih besar daripada tempayan yang digunakan oleh perempuan Samaria itu. Jadi in case ada orang yang menyerang ya. Lihat tempayan tuh ukurannya segini. Itu perempuan bisa ngangkat. Omong kosong Alkitabmu itu. Maka saudara punya jawabnya. Itu cuma tempat air. Bisa besar, bisa kecil. Itu bukan satuan volume. Yang dibawa perempuan Samaria jelas lebih kecil daripada tempayan yang di sini. Biarpun sebutannya sama. Kalau kita mengatakan ember. Ember bisa kecil, bisa besar kan. Bisa yang isinya cuma 2 liter, bisa yang isinya mungkin 50 liter. Jadi sama-sama nama ember, itu nama tempat air. Bisa besar, bisa kecil. Demikianlah juga di sini dengan tempayan itu. Ya, jadi jangan pusing dengan hal ini. Sekarang Lenski mengatakan demikian. Sesuai dengan penyucian orang-orang Yahudi, kata-kata itu ditambahkan oleh Yohanes demi pembaca-pembaca Yunani. Peraturan-peraturan kuno untuk penyucian sangat diperluas. Ya. Jadi mereka punya peraturan kuno untuk penyucian.
Tapi itu sangat diperluas dengan cara yang tidak sah. Perhatikan ya, dengan cara yang tidak sah selama masa setelah Babilonia. Jadi setelah mereka kembali dari pembuangan Babilonia, maka peraturan kuno untuk penyucian itu memang ada. Tapi sangat diperluas. Diperluas tak apa-apa kalau sah. Tapi ini dengan cara yang tidak sah. Sehingga juga cawan-cawan, belanga-belanga, bejana-bejana tembaga dicuci. Istilah yang digunakan dibaptis. Ya, pakai kata Yunani baptiso kata dasarnya. Sebagai suatu persoalan ketaatan atau ritual yang bersifat upacara. Markus 7 ayat 4. Dan beberapa teks, maksudnya beberapa manuskrip ya. Jadi di sini ada perbedaan manuskrip. Menambahkan sofa-sofa atau ranjang-ranjang. Yaitu pada mana seseorang bersandar pada waktu makan. Saya di sini tidak bisa menunjukkan caranya ya. Kalau mereka makan Paskah itu kalau dalam terjemahan kita dikatakan duduk. Terjemahan Paskah mereka itu ya. Paskah PL itu ya. Tapi sebetulnya dalam bahasa Inggris diterjemahkan recline. Recline itu duduk tapi miring begini bersandar ya. Jadi itu mereka itu duduk ada ya mungkin ada semacam sofa tipis gitu ya. Lalu mejanya tuh pendek seperti mejanya kalau saudara di rumah punya sofa, mejanya kan pendek. Ya mungkin sebegitu atau lebih pendek lagi. Dan makanan ditaruh di situ. Mereka itu duduk di sofa yang tipis cuma kayak tikar tapi ya lebih tebal dari tikar gitu ya. Dan mereka duduk di sana. Sukar saya demonstrasikan, saya tidak bisa tunjukkan. Miring begini ya. Sikutnya ini disandarkan di meja itu, meja yang pendek itu. Dan mereka miring ke sebelah kiri. Orang di sini miring ke sini. Semua miring seperti itu. Itu cara mereka duduk Paskah. Kalau makan Paskah. Lalu kakinya, lututnya ditekuk dan telapak kaki menghadap ke belakang. Karena itu waktu Yesus diurapi oleh perempuan berdosa dalam Lukas pasal 7. Dikatakan perempuan itu ada di belakang Yesus. Tapi bisa mengurapi kaki Yesus lalu menyekanya dengan rambutnya. Saudara, bagaimana itu mungkin kalau duduknya seperti duduk yang sekarang ini. Dengan kursi seperti biasa. Kakinya di muka, kalau dia di belakang, dia tidak bisa ada dekat dengan kaki Yesus. Tapi bisa kalau cara duduknya seperti makan Paskah mereka. Jadi, yang dimaksud dengan sofa atau ranjang itu adalah pada mana seorang bersandar pada waktu makan. Makanya ada yang menerjemahkan table. Ya. Lalu saya lanjutkan ya. Pencucian tangan khususnya sebelum makan. Markus 7 ayat 3. Dilakukan hanya dengan cara formal. Nah ini yang saya tidak tahu dari mana si Lenski ini mendapatkannya. Semata-mata dengan mencelupkan jari ke dalam air. Setahu saya kok tidak seperti ini. Jadi ya dia mungkin bukan ahlinya dalam urusan seperti ini. Saya lebih percaya William Barclay yang nanti akan saya berikan panjang lebar. Jadi pencucian tangan itu harus dilakukan sebelum makan. Itu tradisi mereka. Bukan urusan kesehatan seperti kita takut COVID-19, cuci tangannya harus cara seperti ini. Bahkan tanpa COVID-19, kita mau makan cuci tangan kan takut makan tangannya ada bakteri dan sebagainya. Nanti kita jadi diare macam-macam, maka kita cuci tangan demi kesehatan. Tapi yang di sini disebutkan cuci tangan, itu bukan berurusan kesehatan. Tapi itu berurusan dengan upacara yang diharuskan oleh orang-orang Yahudi. Sekarang saya lanjutkan saudara. J.C. Ryle berkata demikian. Santo Yohanes menyebutkan detail-detail ini dalam menggambarkan mujizat itu. Dengan suatu referensi khusus kepada pembaca-pembaca non-Yahudi. Ia memaksudkan mereka untuk mengerti bahwa di sana tidak ada sesuatu yang aneh atau luar biasa dalam peristiwa itu. Bahwa di sana ada 6 tempayan-tempayan yang besar di tempat di mana pesta itu diadakan. Ya kalau orang-orang non-Yahudi tidak ngerti. Ada apa? Ini ada pesta kok ada 6 tempayan besar. Ada apa gitu ya. Tapi itu kalau
orang Yahudi tidak ada masalah, ya. Tradisi yang khas dari orang-orang Yahudi tentang pembasuhan dan pencucian membuat perlu untuk mempunyai suatu suplai air yang banyak di dekat tempat itu. Sekarang saya lanjutkan. Kata-kata dari Santo Markus memberi terang pada ayat di depan kita. Orang-orang Farisi dan semua orang-orang Yahudi, kecuali mereka sering mencuci tangan mereka, tidak makan. Memegang tradisi dari tua-tua dan terusnya. Markus 7 ayat 3 dan seterusnya. Nanti Markus 7, 34, 3 dan 4 itu saya akan bacakan nanti ya. Karena itu adanya 6 tempayan-tempayan tidak bisa muncul dari konspirasi atau pengaturan sebelumnya. Itu adalah suatu konsekuensi alamiah dari kebiasaan-kebiasaan Yahudi pada zaman Tuhan kita. Jadi 6 tempayan orang nanti bisa ngomong, oh ini memang sudah direkayasa, makanya ada air jadi anggur. 6 tempayan itu mungkin sudah isinya sudah anggur dan sebagainya dan sebagainya. Tidak, 6 tempayan ini sebetulnya isinya air. Sudah dipakai mungkin berkurang, Yesus suruh isi sampai penuh nanti ya. Tapi isinya dari semula adalah air, karena itu digunakan untuk pembasuhan orang-orang Yahudi. Kan saudara, William Barclay Yohanes sedang menuliskan Injilnya untuk orang-orang Yunani. Dan karena itu ia menjelaskan bahwa tempayan-tempayan ini ada di sana untuk menyediakan air untuk upacara-upacara penyucian dari orang-orang Yahudi. Nah sekarang perhatikan, dia beritahukan. Air dibutuhkan untuk 2 tujuan. Pertama, itu dibutuhkan untuk membersihkan kaki pada waktu memasuki rumah. Jalanan tidak dilapisi. Jadi tidak ada aspal, tidak ada paving stone atau apapun seperti yang kita kenal. Tidak ada lapisan beton atau apapun, jadi jalanan itu penuh dengan debu. Ya, lalu sandal-sandal hanyalah suatu sol yang dilekatkan pada kaki dengan tali-tali. Kalau dalam Alkitab kita seringkali sebutkan kasut, ingat ya, saat itu tidak ada kasut. Yang benar sandalnya pun sangat sederhana, cuma sol dilekatkan dengan tali-tali, jadi sangat sederhana. Jadi saudara, pada hari yang kering, kaki dilapisi dengan debu. Karena jalanan berdebu, di aspal dan sebagainya banyak debu. Maka kaki yang cuma pakai sandal seperti itu sudah pasti penuh dengan debu. Dan pada hari basah, kalau musim hujan, mereka dikotori dengan lumpur. Dan air digunakan untuk membersihkan mereka. Jadi ini tujuan pertama, untuk membersihkan kaki. Apakah kaki berdebu atau kaki berlumpur. Kedua, itu dibutuhkan untuk pencucian tangan. Nah sekarang perhatikan ya. Orang-orang Yahudi yang ketat mencuci tangan mereka sebelum suatu makanan dan di antara setiap durasi. Rupa-rupanya ya, kalau mereka makan itu ada beberapa, kayak kita kalau pesta meja ya. Kan makanan pertama muncul, bentar lagi makanan kedua muncul, bentar lagi makanan ketiga, kadang-kadang bisa 6, 8, 10 kalau orang kaya ya. Lah di antara makanan 1 dan makanan 2 cuci tangan lagi. Ingat, ini bukan urusan higienis, kesehatan atau kebersihan, tidak sama sekali. Ini urusan upacara. Sebelum makanan pertama dan di antara setiap durasi mereka cuci tangan. Jadi air yang dibutuhkan jadi banyak ya. Nah sekarang perhatikan. Kalau tadi Lenski bilang cuma jarinya dicelupkan ke dalam air, ini makanya saya tidak pikir itu tidak masuk akal. Karena Barclay ini yang lebih jago. Kalau urusan tradisi pada saat itu, dia mengatakan demikian. Pertama-tama tangan ditahan dalam posisi vertikal. Jadi begini, ya mungkin agak ke bawah tidak tahu, tapi pokoknya vertikal ke atas begini ya. Dan air dicurahkan atasnya, dari atas begini ya, satu persatu saudara. Nah, satu tangan ini dicurahkan ya. Sedemikian rupa sehingga air itu mengalir ke pergelangan. Gampang dibayangkan ya. Lalu tangan ditahan mengarah ke bawah. Sekarang ke bawah begini ya. Nah dialirkannya dari pergelangan. Dan air dicurahkan sedemikian rupa sehingga air itu mengalir dari pergelangan ke ujung-ujung jari. Ini dilakukan dengan setiap tangan secara bergantian. Jadi bukan bareng dua
Ya, yang satu nyurahkan, lalu begini diturun ke bawah, satu nyurahkan lagi. Nah, sekarang yang satunya curahkan satu persatu. Dan lalu setiap telapak juga dibersihkan dengan menggosokkannya dengan kepalan dari tangan yang lain. Jadi ini kepalan, ini telapak, ya digosokkan. Saya pikir ini kok mirip sama kita kalau cuci tangan karena COVID ya. Ini kan juga ada yang gosok seperti begini, sekalipun ditambahi dengan hal-hal yang lain. Tapi mereka kepalanya dibersihkan dengan telapaknya, lalu yang ini dengan yang ini. Nah itu cara mereka dan itu diharuskan. Hukum upacara Yahudi berkeras bahwa ini harus dilakukan. Bukan hanya pada permulaan dari suatu makanan, tapi juga di antara durasi. Ini yang sudah saya jelaskan tadi. Jika itu tidak dilakukan, tangan secara prinsip atau teoretis adalah najis. Adalah untuk pencucian kaki dan pencucian tangan ini. Maka tempat-tempat yang besar itu ada di sana. Ya, jadi ini cara mencuci tangan. Saya tanya saudara. Saudara baca seluruh Alkitab. Saudara bisa melihat bagian ini ada di mana saudara? Bahwa mencuci tangan itu caranya masih seperti itu, ada di mana? Tidak ada sama sekali, saudara. Setidaknya saya tidak pernah lihat. Dan saya yakin tidak ada. Dari mana mereka menambahkan firman Tuhan ditambahi dengan cara mencuci tangan model seperti ini? Dari mana? Kalau ini tidak dituruti, dikatakan najis. Kalau kita cuci tangan dengan cara biasa, salah, tidak bisa. Tetap najis. Harus caranya seperti ini. Nanti segala macam kegilaan yang lain mengikuti. Tapi sementara sudah melihat ini sesuatu penambahan terhadap Alkitab. Airnya dari atas sampai pergelangan, dibalik dari pergelangan sampai atas, telapak digosokkan dengan tinjunya dan sebagainya. Dari mana aturan itu? Ini sesuatu yang ditambahkan oleh mereka pada firman. Dan kita harus waspada kalau memang kita percaya sola scriptura, hanya kitab suci. Kitab suci bukan cuma tidak boleh dikurangi, tapi juga tidak boleh ditambahi. Pada waktu ditambahi dengan hal-hal seperti itu, dan ini diberlakukan secara universal untuk orang-orang Yahudi, maka ini menjadi penambahan terhadap Alkitab. Kita boleh menambahi sesuatu kalau itu hanya berlaku lokal atau untuk orang-orang tertentu. Misalnya, gereja kita ini kebaktian diadakan jam 9. Loh kenapa masih jam 9? Itu peraturan gereja kita. Kita tidak mengharuskan untuk gereja lain. Gereja lain mau jam 6 pagi, mau jam 7, mau jam 8, mau jam 10, saya sukanya. Tapi kita mau jam 9 pagi. Khotbah di gereja ini tidak dibatasi, tidak seperti gereja lain. Ada yang cuma 25 menit, tidak bisa lebih, karena seluruh kebaktian cuma 1 jam. Di sini khotbahnya bisa 1,5 jam, bisa 2 jam. Apa kita mengharuskan? Enggak. Yang lain tak sukanya. Jadi kita memang bisa bikin peraturan-peraturan. Tapi untuk diri kita. Sekolah buat peraturan mulai jam 7 pagi. Lebih jam 7 kamu terlambat. Kamu bisa dihukum dan sebagainya. Jadi peraturan-peraturan boleh. Tapi itu kan hanya untuk tertentu saja. Polisi memberikan peraturan. Jalan ini kecepatannya segini. Dari sini tidak boleh belok ke sini. Hanya tertentu. Tapi kalau ini dimutlakan seperti ini untuk semua orang Yahudi, maka ini menjadi sesuatu yang menambahi firman. Tidak pernah ada hal yang seperti itu. Sekarang saya lanjutkan ya. Sekarang Albert Barnes ya. Tentang pemurnian atau penyucian. Tentang pencucian atau pembasuhan dari orang-orang Yahudi. Mereka ada untuk tujuan pencucian tangan sebelum dan sesudah makan. Bahkan di antara makannya. Matius 15 ayat 2. Dan untuk pencucian formal dari bejana-bejana. Dan bahkan perabot-perabot. Lukas 11, 39. Markus 7, 3 dan 4. Sekarang saudara, ayat-ayatnya saya berikan ya. Matius 15 ayat 2. Ini kan Matius 15 ayat 2 ya. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan.
Nah, dalam terjemahan kita diterjemahkan adat istiadat nenek moyang kita. Terjemahan adat istiadat dalam Alkitab bahasa Inggris, the tradition atau tradisi. Dan nenek moyang itu elders, tua-tua sebetulnya. Nanti kita lihat, Barclay akan menjelaskan itu. Sekarang Lukas 11 ayat yang ke-39. Jadi saudara, ini murid-murid pada waktu tidak membasuh tangan menurut tradisi mereka, disalahkan, dikritik, dan dikritik Yesusnya yang dikritik. Mengapa murid-murid melanggar? Yesusnya tidak gubris, malah serang mereka. Kalau saudara baca ayat 3 dan seterusnya, silakan baca sendiri. Kalau dia tahu bahwa itu bukan firman, itu cuma suatu penambahan, dan disuruh mentaati, dia tidak mau. Makanya tidak peduli pendeta sudah ngajar apa. Kalau saudara tahu bahwa itu bukan ajaran firman, jangan gubris dia, saudara. Pakai minyak urapan harus begini begitu. Minyak urapan sudah tidak berlaku dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama pun diberlakukan untuk hal-hal tertentu saja. Imam-imam diurapi, perkakas bait Allah atau kemah suci diurapi. Tidak ada yang lain. Orang biasa tidak boleh. Sekarang minyak urapan untuk kesembuhan, baptisan untuk kesembuhan, perjamuan kudus untuk kesembuhan. Alkitab bagian mana? Tidak peduli pendeta yang mengatakan kalau dia tidak sesuai firman, itu penambahan terhadap Alkitab, perubahan terhadap Alkitab, penafsiran seenaknya udelnya sendiri. Jangan gubris pendeta yang model seperti itu. Sekarang Lukas 11 ayat 39. Tapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tapi bagian dalammu penuh kerampasan dan kejahatan. Memang yang dibersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, dalamnya tidak dibersihkan. Markus 7, 3 dan 4. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat, ini tradisi ya. Nenek moyang mereka, ini elders, tua-tua. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Jadi ini ayat-ayat yang dari tadi dipakai, saya berikan semua. Jadi adat istiadat selalu tidak tahu kenapa mestinya kata tradisi ini diterjemahkan jadi adat istiadat. Ya memang agak mirip tetapi tidak sama persis. Nah sekarang dalam Markus 7 ayat 3 dan 4, khususnya ayat 4 ya, berakhir dengan perkakas tembaga. Tapi kalau dalam King James setelah kata-kata ini di sini ada tambahannya sebetulnya ya di sini. Ada tambahan bagian akhir dari Markus 7 ayat 4. Kata-kata dalam King James, end of the tables. Dan dari meja-meja. Ini saya berikan terjemahan King James ya. Ini terakhir kan brazen vessels. Bejana-bejana tembaga. Itu sudah bagian terakhir di sini. Perkakas-perkakas tembaga. Tapi dia berikan tambahan yang tidak ada dalam punya kita. End of tables. Dan dari meja-meja. Nah ini meja-meja yang untuk bersandar di recline tadi itu ya. Nah ini diterjemahkan berbeda-beda. New King James dan YLT juga punya tambahan ini. Tapi mereka menerjemahkan and couches dan sofa-sofa. Nah kata couches ini diterjemahkan dari kata Yunani kline. Yang menurut Bible Works 8 artinya bisa bed, ranjang, a small bed, suatu ranjang kecil, a couch to recline on at meals, sebuah sofa untuk bersandar pada saat makan, a couch on which a sick man is carried, sebuah sofa pada mana seorang yang sakit dibawa atau digotong. Mari kita lihat ya, Markus 7 ayat 4. Jadi ini ayat 3-nya. Sekarang ayat 4-nya, ini perkakas tembaga. Nah, King James-nya ada tambahannya, end of tables. Nah, yang lain RSV tidak ada ya. NIV juga tidak ada. NASB juga tidak ada.
ESV juga ada. New King James and couches. Ini ada tambahnya. YLT and couches. Ya. Sekarang kita lihat ya. Couches ini apa? Dari kata Yunani kline. Soal perhatikan kline itu a small bed, a couch, dan sebagainya. Ini yang saya tuliskan tadi. Ya. Bisa dilihat dalam di mana ini kok enggak ada. Ini ya. Klinon itu pluralnya ya. Jadi sebetulnya kline kalau bentuk tunggalnya, bed, couch ya. Jadi ini saudara bisa lihat di sebelah sini. Ini ya, semua di sini. Diambil dari kamus. Sick bed bisa. Dining couch, sofa untuk makan. Bed, ya, couch, sofa bisa. Jadi macam-macam terjemahan. Sekarang kita kembali. Sekarang saya berikan William Barclay dalam tafsirannya tentang Markus 7 ayat 1-4. Tapi ini penekanannya pada 3 dan 4 tadi ya. Saya berikan panjang lebar saudara ya. Supaya saudara mengerti betapa gilanya orang-orang Yahudi dalam urusan tradisi yang mereka mutlakan haruskan. Kalau tidak dia akan berdosa. Ya, saya berikan banyak kutipan dari William Barclay tentang hal ini. Ini yang pertama, tentang Markus 7 ya nih. Jadi bukan tentang Yohanes pasal 2 tadi ya. Mula-mula bagi seorang Yahudi, hukum Taurat berarti 2 hal. Itu berarti pertama-tama dan terutama 10 hukum Tuhan. Dan kedua, 5 kitab pertama dari perjanjian lama, atau seperti mereka menyebutnya Pentateuch. Jadi 5 kitab Musa dari Kejadian sampai Ulangan ya. Adalah benar bahwa Pentateuch mengandung sejumlah peraturan-peraturan dan instruksi-instruksi mendetail tertentu. Tetapi dalam persoalan pokok-pokok moral, apa yang dinyatakan secara eksplisit adalah suatu seri tentang prinsip-prinsip moral yang besar yang orang harus tafsirkan dan terapkan untuk diri mereka sendiri. Untuk waktu yang lama, orang-orang Yahudi puas dengan hal itu. Jadi puas dengan apa yang ada dalam firman Tuhan, dalam Pentateuch itu, 5 kitab Musa itu, mereka puas. Hanya firman. Tetapi pada abad keempat dan kelima sebelum Kristus, di sana muncul suatu golongan dari ahli-ahli hukum yang kita kenal sebagai ahli-ahli Taurat. Nah, ini tukang-tukang tafsir yang konyol, tidak karu-karuan. Mereka tidak puas dengan prinsip-prinsip moral yang besar. Sebetulnya kasarnya mereka tidak puas dengan firman Tuhan. Mereka mempunyai apa yang hanya bisa disebut suatu semangat untuk definisi. Ini semangat yang gila untuk definisi. Segala sesuatu mesti didefinisikan. Misalnya mencuci. Definisi yang mencuci itu bagaimana? Caranya bagaimana? Mencuci dengan air. Airnya mesti didefinisikan. Sebanyak apa. Dan macam-macam hal yang pokoknya konyol dan gila. Nah ini mereka ingin prinsip-prinsip yang besar ini. Firman Tuhan tadi ya. Dikuatkan. Diperluas. Dan dibagi-bagi atau dianalisa. Sampai mereka menghasilkan beribu-ribu. Perhatikan. Dia bukan nambah-nambahi atau exaggerate ya. Melebih-lebihkan tidak. Memang betul-betul dalam arti hurufiah beribu-ribu peraturan-peraturan kecil yang mengontrol setiap tindakan yang memungkinkan dan setiap sikon yang memungkinkan dalam kehidupan. Bukan cuma urusan cuci tangan, saudara. Saya sudah pernah membahas tentang hukum hari Sabat. Memang hari Sabat itu banyak peraturan. Tidak boleh bekerja itu benar. Tidak boleh nyalakan api berarti tidak boleh masak. Tapi mereka tambah-tambahi. Bekerja itu apa? Ngangkat beban itu bekerja menurut mereka. Padahal dalam perintah Tuhan itu tidak ada ya. Ngangkat beban. Kalau kita cuma punya air galon gitu ya. Diangkat mau dituang ke tempat tertentu. Tidak masalah. Tidak ada itu dilarang pada hari Sabat. Tapi mereka berkata. Mengangkat itu termasuk bekerja. Jadi bekerja itu didefinisikan.
Bukan hanya bekerja cari nafkah, tapi angkat itu termasuk bekerja. Dan angkat beban termasuk bekerja, bebannya didefinisikan lagi. Nek bayi termasuk bekerja apa enggak? Orang punya bayi, gendong bayinya, termasuk apa enggak? Lalu sampai akhirnya mereka sampai pada suatu definisi macam-macam. Pakai sandal itu enggak boleh ada pakunya. Kalau ada pakunya dianggap berat, itu dianggap bekerja. Kalau pakai topi, topinya dibatasi lebarnya nih. Kalau saudara pakai sombrero, topinya Meksiko yang lebar itu, dianggap memikul beban terlalu berat, itu bekerja. Jadi saudara, akhirnya yang dilarang dalam hari Sabat itu, yang sebetulnya sudah cukup banyak kalau bagi kita ya. Kalau menurut firman Tuhan sudah banyak itu. Kita mentaati itu saja tidak bisa. Mereka nambah dengan macam-macam peraturan, tidak karu-karuan, betul-betul membebani luar biasa. Menulis satu huruf boleh, dua huruf tidak boleh. Menjahit, memasukkan jarum ke kain boleh, narik tidak boleh. Dan macam-macam peraturan. Itu makanya dikatakan ribuan. Itu bukan sesuatu yang dilebih-lebihkan. Memang ditambah-tambah dengan peraturan-peraturan kecil luar biasa banyaknya. Yang mengontrol setiap tindakan yang memungkinkan. Dan setiap sikon yang memungkinkan dalam kehidupan. Saya lanjutkan. Peraturan-peraturan ini tidak dituliskan. Jadi oral ya. Lisan saja ya. Sampai lama setelah zaman Yesus baru dituliskan. Nah mereka adalah apa yang disebut hukum lisan atau tak tertulis. Peraturan-peraturan ini membentuk tradisi dari tua-tua. Jadi saya sudah katakan ya terjemahannya dalam bahasa Inggris. Tradition of the elders. Elders itu mau tua-tua atau pena tua, terserah. Tradisi dari tua-tua. Nah sekarang William Barclay menjelaskan. Tua-tua itu apa? Kata tua-tua tidak berarti dalam ungkapan ini pejabat-pejabat dari sinagog. Tetapi itu berarti ahli-ahli hukum yang besar dari zaman kuno seperti Hillel dan Shammai. Jauh lebih belakangan lagi pada abad ketiga setelah Kristus, suatu ringkasan dari semua peraturan-peraturan itu dibuat dan dituliskan. Tadinya kan oral ya, lisan ya. Lalu sekarang abad ketiga setelah Kristus itu ringkasannya dituliskan dan ringkasan itu dikenal sebagai Mishnah. Jadi kalau ada kelompok-kelompok Kristen yang bau-bau Yahudi itu banyak ya. Yang Yahwisme itu bau-bau Yahudinya banyak, juga yang biasanya yang gerejanya ada kata-kata mesianik atau dan sebagainya itu biasanya bau-bau Yahudi, mereka lebih Yahudi dari Yahudinya sendiri. Dan mereka seringkali pakai kitab-kitab Yahudi. Dan antara lain kitab Mishnah ini juga pasti dipakai. Tidak mungkin tidak. Ya. Karena ini penafsiran dari ahli-ahli Taurat yang lalu dituliskan ringkasannya. Nah saudara, sebagai catatan ya, kata-kata adat istiadat nenek moyang kita dalam terjemahan LAI itu ya, oleh semua Alkitab bahasa Inggris diterjemahkan the tradition of the elders. Tradisi dari tua-tua. Nah ini yang dijelaskan, tua-tua. Jadi ini maksudnya bukan pejabat sinagog, tapi ahli hukum yang sangat besar pada zaman kuno seperti Hillel dan Shammai. Saya pernah bahas Hillel dan Shammai itu bertentangan dalam urusan perceraian itu boleh terjadi kalau terjadi apa. Ya, kalau tidak salah Hillel itu yang sangat liberal, sedikit-sedikit boleh cerai. Shammai yang lebih ketat dan karena itu Hillel lebih populer. Sekarang saya lanjutkan William Barclay dalam komentarnya tetap tentang Markus 7 ya. Di sana ada dua aspek dari peraturan-peraturan ahli-ahli Taurat ini yang muncul dalam argumentasi atau debat dalam teks ini. Yang satu adalah tentang pencucian tangan. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menuduh murid-murid Yesus makan dengan tangan yang najis. Nah untuk najis ini kata Yunaninya adalah koinos. Biasanya koinos berarti umum. Lalu jadi kata itu bisa mengalami perubahan arti ya. Jadi kata koinos itu mula-mula berarti umum. Lalu itu jadi menggambarkan sesuatu yang biasa.
Dalam arti bahwa itu bukanlah sesuatu yang keramat atau kudus. Biasa dikontraskan dengan keramat atau kudus. Sesuatu yang biasa atau duniawi atau cemar dipertentangkan dengan hal-hal yang keramat atau kudus. Dan akhirnya itu menggambarkan sesuatu seperti itu menggambarkan di tempat ini yang secara upacara adalah najis dan tidak cocok untuk pelayanan dan penyembahan Allah. Jadi kalau orang tidak cuci tangan itu najis. Tidak cocok untuk pelayanan, tidak cocok untuk menyembah Allah. Itu tambahan-tambahan yang konyol-konyol yang tidak karu-karuan. Sekarang Willem balik lagi ya. Di sana ada peraturan-peraturan yang pasti dan kaku untuk pencucian tangan. Perhatikan bahwa pencucian tangan ini bukanlah demi kepentingan kebersihan yang berhubungan dengan kesehatan. Itu adalah kenajisan yang bersifat upacara yang dipersoalkan. Sebelum setiap makanan dan di antara setiap durasi tangan harus dicuci dan mereka harus dicuci dengan suatu cara tertentu. Pertama-tama tangan harus bebas dari lapisan tanah atau semen atau kerikil atau bahan apapun yang seperti itu. Nah ini sudah saya berikan tadi ya, tapi tidak apa-apa saya ulang. Air untuk pencucian harus ditaruh dalam tempayan batu besar yang khusus. Jadi tempayannya tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang lain. Khusus itu ya, untuk air pencucian. Sehingga tempayan itu sendiri bersih dalam arti upacara. Kalau tempayannya najis, airnya jadi najis juga ya. Jadi dipastikan itu khusus dan sehingga itu bisa dipastikan bahwa itu tidak digunakan untuk tujuan yang lain. Dan bahwa tak ada apapun yang telah jatuh ke dalamnya atau telah tercampur dengannya. Nah ini tadi yang sudah saya katakan, tapi ini ada penambahan. Pertama-tama tangan diarahkan dengan ujung-ujung jari menunjuk ke atas. Air dicurahkan atas mereka dan harus mengalir ke bawah sedikitnya sampai pergelangan. Nah sekarang ada yang tadi tidak ada. Jumlah minimum dari air itu adalah 1/4 log. Yang sama dengan 1/2 kulit telur penuh dengan air. Kok ya nganggur ngukuri 1/2 kulit telur. Kira-kira 1 kulit telur ya kalau dalamnya dikosongi. Dipecah sedikit dikosongi dalamnya. Lalu diisi air itu kira-kira berapa cc? 1,5 kalinya. Dan itu sama dengan 1/4 log. Nanti kita akan lihat tentang kata log itu ya. Sementara tangan masih basah. Setiap tangan harus dibersihkan dengan kepalan dari tangan yang lain. Itu adalah apa yang dimaksudkan oleh ungkapan tentang menggunakan kepalan. Nanti saya akan tunjukkan menggunakan kepalan itu muncul di mana. Kepalan dari tangan yang satu digosokkan ke dalam telapak dan terhadap permukaan dari tangan yang lain. Ini berarti bahwa pada tahap ini tangan basah dengan air. Tetapi air itu sekarang menjadi najis. Karena itu telah menyentuh tangan yang najis. Ya, airnya kena tangan yang najis, airnya jadi najis. Maka selanjutnya tangan-tangan itu harus diarahkan dengan ujung-ujung jari menghadap ke bawah. Dan air harus dicurahkan atas mereka dengan cara sedemikian rupa. Sehingga itu mulai dari pergelangan dan mengalir sampai ujung-ujung jari. Setelah semua yang telah dilakukan, tangan-tangan itu bersih atau tahir. Lagi-lagi saudara. Tadi saya sudah bahas cara mencucinya itu tidak ada dalam Alkitab ya. Sekarang jumlah minimumnya adalah 1/4 log atau 1,5 kulit telur penuh dengan air. Ini muncul dari mana? Ini tidak ada juga. Lalu membersihkan kepala dan bagainya ini dalam perjanjian lama itu jelas juga tidak pernah saya lihat. Seluruhnya ini merupakan suatu penambahan. Dan penambahan yang betul-betul gila. Tapi ini jumlah minimum ya. Jadi kalau saudara mau pakai sacebuk banyak 1 liter ya saya sukanya. Tapi minimum segitu. Tidak boleh dalam tempat yang gersang sekali suka dapat air dikurangi airnya cuma sedikit sekali. Tidak boleh. Minimum sekian. Dari mana mereka mendapatkan jumlah minimum ini? Tidak pernah ada dalam Alkitab. Saya bikin catatan ya.
Kata lock itu keluar beberapa kali dalam kitab Imamat. Dan kalau dilihat dalam Bible Works 8, maka artinya adalah a liquid measure equal to about 1/2 liter. Suatu ukuran cairan yang setara dengan sekitar 1/2 liter. 1/2 liter tadi itu dibutuhkan 1/4 log ya. Jadi 1/2 liter dibagi 4 berarti 1/8 liter. Berarti minimumnya 125 cc. Apakah itu sama dengan 1,5 kulit telur penuh dengan air? Saya tidak tahu. Saya tidak pernah mengukuri 1,5 kulit telur penuh dengan air 125 cc atau enggak. Tapi pokoknya 1/4 log itu kira-kira 125 cc. Kalau yang ini coba saudara ukur sendiri saya sukanya. Itu juga bisa beda kalau telurnya gede atau telurnya kecil. Ya. Nah saudara, mari kita lihat Imamat 14 ayat 10. Ini adalah salah satu ayat dalam kitab Imamat, di mana kata log itu keluar. Dan kata log ini dalam bahasa Inggris maupun Indonesia terjemahnya sama log. Jadi tidak ada Indonesianya atau apapun. Mari kita lihat Imamat 14 ayat 10. Ini ada satu log minyak ya. Ada bagian akhir ya. Dalam bahasa Inggrisnya juga one log of oil. Kalau kita sorot kata log, juga dalam Ibrani-nya log juga ya. Dan rupanya tidak ada terjemahannya, ya mau diapakan. Ini ketutupan tulisannya. Saya ambil dari sini coba ya. Kalau di sini bisa keluar, tetap tulisannya di sana. Dalam ini ya, log. Liquid measure. Ini di sininya kurang dari 1/3 liter. Kalau yang saya lihat yang di atas itu kok 1/4 ya. Ini kurang dari 1/3 liter ya. Memang 1/4 liter itu kurang dari 1/3 gitu ya. Jadi ini log liquid measure. Jadi kita kembali sekarang ke sini. Dapat dari mana mereka volume ini harus minimum sekian itu dari mana? Ini sama sekali tidak ada. Lalu poin B, kata kepalan. Itu muncul dalam Markus 7 ayat 3. Tapi hanya ada dalam bahasa Yunaninya. Dan itu kata bukme. Mari kita lihat Markus 7 ayat 3. Ini aneh ya. Sebetulnya dalam terjemahan Indonesia maupun Inggris, saudara baca semua ini ya, tidak ada yang keluar kata bahasa Inggris face atau tinju atau kepalan begitu ya. Tidak ada, baik Indonesia maupun Inggris. Tapi anehnya dalam King James ini muncul kata off ini ya. Hands off. Kalau off ini kita sorot, keluar kata Yunani pukme yang artinya face. Ini tidak cocok sebetulnya, karena off itu sebetulnya often ya. Itu sering. Jadi ini bukan kata Yunani yang tidak ngerti, ini salah sebetulnya. Dalam Inggrisnya ini tidak keluar sama sekali sebetulnya. Nah, tapi kalau dalam Yunaninya, itu kata pukme itu memang keluar. Ini ya. The fist boxing ya. Tinju. Jadi memang keluar kata fist itu. Tapi kan ini kalau mereka tidak mencuci tangan, ini macam-macam terjemahan. Sekarang kita kembali ke sini ya. Mari kita lihat. Ya, jadi kata Yunani-nya pukmene ada, tapi tidak ada dalam bahasa Inggris maupun Indonesia. Tapi kita lihat sekarang, terjemahannya ini beda-beda semua. Markus 7 ayat 3, sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang dan sebagainya. Sekarang bagian yang warna biru ini saja saya berikan dalam macam-macam terjemahan Inggris.
King James, kecuali mereka sering mencuci tangan mereka, tidak makan. Ya, jadi kalau tidak sering mencuci tangan mereka tidak makan. RSV tidak makan kecuali mereka mencuci tangan mereka. NIV tidak makan kecuali mereka memberikan tangan mereka suatu pencucian yang bersifat upacara. Beda terjemahnya. NESB tidak makan kecuali mereka dengan teliti mencuci tangan mereka. Lain lagi. ESV tidak kecuali mereka mencuci tangan mereka dengan tekun atau rajin, tidak makan. New King James tidak makan kecuali mereka mencuci tangan mereka dengan suatu cara yang khusus. Beda lagi, saudara. YLT, jika mereka tidak mencuci tangan sampai pergelangan, tidak makan. Apakah berarti ayat ini mendukung praktek mereka tadi? Ingat ya, ini cuma penjelasan saja dari Markus bahwa itu tradisinya orang-orang Yahudi. Perintahnya dalam PL tidak ada. Tidak berarti Markus memberikan dasar Alkitab, tidak mungkin. Dia cuma menceritakan saja. Ya, jadi datanya itu tidak ada. Tapi sekarang yang saya jelaskan mengapa Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan secara begitu bervariasi. Perhatikan kata-kata Adam Clarke di bawah ini. Ini Adam Clarke tentang Markus 7 ayat 3. Kecuali mereka mencuci tangan mereka. Bukme. Dia jelaskan artinya tangan sampai pergelangan. Jadi bisa diartikan seperti itu. Kecuali mereka mencuci tangan sampai pergelangan, tidak makan. Tetapi alih-alih dari bukme, kepalan atau tangan, berarti bisa diartikan kepalan atau tangan juga, bisa diartikan tangan sampai pergelangan. Nah, ada manuskrip kebanyakan tulis bukme ini, tapi ada satu manuskrip Codex Bezae, ini nama manuskrip, mempunyai bukne, pakai huruf K, sering. Jadi bukme pakai huruf G ini artinya kepalan atau tangan sampai pergelangan. Tapi kalau bukne ini artinya sering. Makanya King James tadi, kita kembali kepada Alkitab tadi, kok bisa muncul oft ini dari mana? Sering, ya? Atau di sini ada tadi ya? Dari mana ini keluar kata sering? Rupanya dia pakai manuskrip yang berbeda itu. Lalu dari mana bisa keluar ini sampai pergelangan? Karena bukme memang bisa diartikan seperti itu. Jadi ada perbedaan manuskrip di dalam Markus 7 ayat 3. Ada yang menggunakan kata Yunani bukme, ada yang menggunakan kata Yunani bukne. Karena itu muncul terjemahan bervariasi. Di samping bukme itu sendiri memang bisa diartikan bermacam-macam. Bisa kepalan, bisa tangan sampai pergelangan dan sebagainya. Karena itu tidak heran muncul variasi terjemahan yang model seperti ini. Ya, tak usah heran. Sekarang saya lanjutkan dengan omongan William Barclay. Gagal untuk melakukan ini di mata orang Yahudi bukanlah sebagai bersalah, bukan dianggap bersalah tentang kesopanan yang buruk. Kamu tuh tidak sopan karena tidak cuci tangan. Bukan itu, saudara. Bukan sebagai kotor dalam arti kesehatan, tidak. Tetapi sebagai najis dalam pandangan Allah. Siapapun yang makan dengan tangan yang najis menjadi sasaran dari serangan-serangan dari seorang setan atau roh jahat yang disebut Syipta. Ini lagi-lagi muncul dari Alkitab sebelah mana, saudara? Ini kegilaannya Yahudi ini jelas-jelas terang-terangan nambahi ya. Karena tidak ada model serangan seperti ini. Nama itu juga tidak pernah ada. Lalu mereka lanjutkan menghapuskan pencucian tangan seperti itu. Akan menjadikan orang itu mengalami kemiskinan dan kehancuran atau kebinasaan. Roti yang dimakan dengan tangan yang najis tidak lebih baik dari tai. Seorang rabi yang sekali menghapuskan upacara itu dikubur atau dibuang secara upacara dalam pengucilan. Dikucilkan, saudara. Karena makan tidak cuci tangan atau dihapuskan upacaranya, dia dikucilkan. Seorang rabi yang lain yang dipenjara oleh orang-orang Romawi
Jadi rabi ini dalam penjara. Dia dikasih minum betulnya, dikasih air untuk minum. Tapi dia gunakan air yang diberikan kepadanya untuk mencuci tangan daripada untuk minum. Dan pada akhirnya hampir mati kehausan karena ia berketetapan untuk mentaati peraturan-peraturan ketahiran daripada memuaskan kehausannya. Ini betul-betul gila ya. Ketatnya mereka mentaati. Kalau rabi yang satu tuh menghapuskan, dia dikucilkan. Tapi yang lain ini di dalam penjara, dia tetap berusaha mati mentaati. Dikasih air untuk minum, dia gunakan untuk cuci tangan. Karena dia tidak mau berdosa di hadapan Tuhan dengan tidak cuci tangan dan sebagainya. Akhirnya hampir mati kehausan. Sekarang saya lanjutkan. William Barclay lagi. Itu bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat Yahudi adalah agama. Itu adalah ritual, bersifat upacara. Dan peraturan-peraturan seperti itulah yang mereka anggap sebagai hakikat dari pelayanan atau penyembahan Allah. Agama yang sesuai dengan prinsip-prinsip tentang tingkah laku yang benar dikubur. Jadi firman yang sungguh-sungguh ada itu dikubur. Di bawah sejumlah besar larangan-larangan dan peraturan-peraturan yang mereka ciptakan dan tidak ada sebetulnya dalam Alkitab. Jadi tradisi-tradisinya ini yang luar biasa banyak, mengubur firman Tuhan yang seharusnya ada. Saya lanjutkan, William Barclay. Ayat-ayat terakhir dari teks itu menangani lebih jauh tentang konsep tentang kenajisan ini. Suatu benda atau hal bisa dalam arti yang biasa, sepenuhnya bersih atau tahir. Tetapi dalam arti hukum adalah najis. Di sana ada sesuatu tentang konsep kenajisan ini dalam Imamat pasal 11 sampai 15. Ini 5 pasal, jadi saya tidak akan bacakan semua, mungkin nanti akan saya tunjukkan kelebet-kelebet ya. Dan dalam bilangan 19 ini tentang lembu merah yang abunya untuk penyucian dan sebagainya. Sekarang kita lebih berbicara tentang hal-hal sebagai tabu atau terlarang daripada sebagai najis. Binatang-binatang tertentu adalah najis. Dan ini memang firman Tuhan ya. Imamat pasal 11. Dilarang makan ini, yang boleh cuma ini dan sebagainya. Seorang perempuan setelah melahirkan anak adalah najis. Itu betul. Nanti kita melihat memang ada. Seorang kusta adalah najis. Itu memang betul, memang ada. Siapapun yang menyentuh mayat adalah najis. Memang betul. Mayat binatang pun kena sentuh jadi najis. Dan mereka yang menjadi najis dengan cara ini membuat najis apapun yang lalu mereka sentuh. Mungkin ini juga betul. Tapi yang ini, seorang non-Yahudi adalah najis. Saya tidak tahu mereka ambil dari mana. Mungkin karena perintah membunuh semua orang Kanaan dan sebagainya, maka lalu mereka anggap non-Yahudi itu najis. Tapi mereka harus bunuh karena orang-orang itu berdosa. Dan mereka dijadikan algojo untuk melakukan penghukuman mati. Tidak berarti bahwa orang-orang itu najis sebetulnya. Ya, jadi seorang non-Yahudi bagi mereka itu najis. Lalu makanan yang disentuh oleh seorang non-Yahudi adalah najis. Bejana apapun yang disentuh oleh seorang non-Yahudi adalah najis. Karena non-Yahudinya najis, maka semua yang disentuh najis. Maka karena itu pada waktu seorang Yahudi yang ketat kembali dari pasar, ia merendam seluruh tubuhnya dalam air yang bersih. Ini kalau pulang dari pasar. Nah ini laki-laki saya tidak yakin apakah ini benar dia merendam seluruh tubuhnya dalam air yang bersih. Air itu tidak gampang didapat. Kalau setiap kali kembali dari pasar merendam ini butuh air banyak sekali. Ya, tapi ini kata-kata Barclay. Untuk membuang pengaruh yang merusak atau menajiskan yang mungkin telah ia dapatkan. Karena di pasar selalu bisa ada non-Yahudi. Maka bisa kesentuh. Bisa juga non-Yahudi itu menyentuh barang lalu dia sentuh. Lalu najisnya nular. Sekarang saya lanjutkan William Barclay tentang Matius 15 ayat 9. Jelas
bahwa adalah mustahil untuk menghindari semua jenis kenajisan yang bersifat upacara. Orang-orang bisa secara pribadi menghindari hal-hal yang najis. Tetapi bagaimana mereka bisa tahu pada waktu di jalan mereka telah menyentuh seseorang yang najis? Kalau satu orang Yahudi nyentuh orang non-Yahudi, dia menjadi najis ya. Lalu orang Yahudi ini jalan terus, papasan dengan Yahudi yang lain. Yahudi yang lain itu tahu dari mana kalau Yahudi yang pertama ini sudah najis? Ini tidak bisa kan? Nah, lalu tambah lagi. Ini diperumit lebih jauh oleh fakta bahwa di sana ada orang-orang non-Yahudi di Palestina. Dan debu yang disentuh oleh kaki seorang non-Yahudi menjadi najis. Tahu dari mana jalanan itu sudah dilewati non-Yahudi atau tidak? Kalau jalanan itu sudah dilewati, debunya jadi najis. Sekarang dia lewat sana, dia jadi najis. Karena itu dikatakan jelas adalah mustahil menghindari semua kenajisan yang bersifat upacara. Terus najis kalau seperti itu. Sekarang saya lanjutkan komentar William lagi tentang Markus 7-4 lagi. Ini kegilaan yang lain muncul di sini lagi ya. Bisa membuat ketawa cakakaan sebetulnya. Karena kayak lelucon bagi saya. Jelas bahwa bejana-bejana bisa dengan mudah menjadi najis. Mereka bisa disentuh oleh orang yang najis atau oleh makanan yang najis. Ini adalah apa yang kita maksudkan dengan pencucian cawan-cawan dan kendi-kendi dan bejana-bejana dari tembaga. Dalam Mishnah, Mishnah itu yang tadi itu ya, ringkasan yang tertulis itu ya. Di sana ada tidak kurang dari 12 tulisan eksposisi tentang jenis kenajisan ini. Jika kita mengambil beberapa contoh, kita akan melihat betapa jauh hal ini berjalan. Kalau mari kita lihat kegilaannya ya. Suatu bejana yang cekung, yang dibuat dari tanah liat, bisa mendapatkan kenajisan di dalam. Tetapi tidak di luar. Artinya, tak jadi masalah siapa atau apa yang menyentuhnya di luar. Tetapi jadi masalah apa yang menyentuhnya di dalam. Jika bejana itu menjadi najis, jika bejana yang menjadi najis, saya pikir, bentar. Jika bejana yang menjadi maaf, jika bejana betul yang tadi betul. Jika bejana itu menjadi najis, itu harus dihancurkan. Nah, sekarang pikirkan ya. Dan tidak ada bejana yang boleh tertinggal, yang cukup besar untuk menampung minyak untuk mengoles jari kelingking kaki. Jadi ngancurkan bejana tanah liat itu tidak bisa cuma dikepruk pral dapat hancur. Bejana ini kan masih ada cekungnya ya. Kalau itu tertinggal cukup besar untuk menampung minyak untuk mengoles jari kelingking kaki, itu sedikit sekali saudara. Tidak boleh, kurang hancur. Jadi mestinya ya ditumbuk sampai remuk saudara. Karena minyak untuk mengoles jari kelingking kaki itu kecil sekali. Lah memang ada hukumnya menyuruh hancurkan, tapi menghancurkan sampai hancur lebur seperti ini. Mereka dapat dari mana aturan ini? Tidak boleh ada pecahan yang cukup besar menampung minyak yang cukup untuk mengoles jari kelingking kaki. Ini dari mana? Lalu ini lagi-lagi sebuah piring ceper atau rata. Rata itu tanpa pinggirannya ya. Jadi kalau misalnya ada seperti mangkok itu ya, kalau bukan mangkok ya, apa ya? Seperti gelas ya. Gelas itu kan bagian bawahnya datar, tapi ada tepinya kan. Tepinya seperti silinder begitu ya. Nah, kalau piring itu juga ada yang seperti itu. Piring atau kalau piring itu ceper atau rata tanpa tepi atau pinggiran sama sekali, maka tidak bisa menjadi najis. Tapi sebuah piring dengan tepi atau pinggiran bisa jadi najis. Loh, yang membedakan ini dapat dari mana perbedaan model seperti ini?
Jika bejana-bejana dibuat dengan kulit, tulang, atau beling, atau kaca, dan mereka ceper atau rata, mereka sama sekali tidak bisa mendapatkan kenajisan. Jika mereka cekung, mereka bisa menjadi najis di luar dan di dalam. Jika mereka najis, mereka harus dihancurkan. Dan pecahannya haruslah sebuah lubang yang sedikitnya cukup besar untuk dilewati sebuah buah delima ukuran sedang. Nah, aku tunggu yang lihat ini omongan gendeng ini. Kalau tadi pecahannya tidak boleh, bisa cukup untuk minyak yang cukup mengoles jari kelingking kaki. Sekarang dipecah itu, pecahnya harus ada lubangnya. Dan lubangnya itu harus cukup besar untuk bisa dilewati sebuah buah delima ukuran sedang. Dari mana mereka mendapatkan definisi gila seperti ini? Saya tidak ngerti. Yahudi itu memang gila bagi saya. Kecuali mereka sudah menjadi Kristen. Mereka yang membuat hukum-hukum ini dan yang mau mentaati sama gilanya. Saya lanjutkan. Kegilaannya belum selesai. Untuk mentahirkan kenajisan bejana-bejana tanah atau tanah liat harus dihancurkan. Bejana-bejana yang lain harus direndam, direbus, dimurnikan dengan api. Dalam kasus dari bejana-bejana dari logam, dan dipoles atau digosok. Nah, sekarang kelucuan lagi. Sebuah meja berkaki 3. Cari meja kaki 3 ini agak sukar saya pikir ya. Tapi mereka bicara meja berkaki 3. Bisa mendapatkan kenajisan. Kalau kakinya 3. Tidak tahu kalau kakinya 4 tidak diceritakan ya. Jika ia kehilangan 1 atau 2 kaki, ia tidak bisa. Loh, tadi kakinya 3. Kalau kehilangan 1 kaki, kakinya tinggal 2, bagaimana dia berdiri? Apalagi kalau kehilangan 2 kaki, kakinya tinggal 1. Meja apa itu? Kalau kakinya 3, dia bisa mendapatkan kenajisan. Kalau kakinya tinggal 2 atau tinggal 1, tidak bisa. Jika ia kehilangan 3 kaki, jadi 0 kaki ya, ia bisa. Kalau kehilangan 1 atau 2 kaki, tidak bisa najis. Kalau 3 hilang, bisa najis. Karena apa? Karena kalau demikian, dia bisa digunakan sebagai sebuah papan. Meja kaki 3, kakinya hilang semua kan jadi papan. Dan sebuah papan bisa menjadi najis. Jadi lalu mereka katakan meja yang kakinya 3 hilang semua jadi najis. Bisa. Benda-benda dari logam bisa menjadi najis. Kecuali sebuah pintu. Kok pintu dikecualikan, kenapa? Sebuah pegangan pengunci pintu. Ini maksudnya yang bundar dulu ya. Jadi kalau kita seringkali pakai handle ya. Tapi kan ada yang pakai bundar tuh. Jadi plek, dia ngunci gitu ya. Jadi pegangan dan handle-nya bundar tuh ya. Ada kuncinya di tengah-tengah. Lalu sebuah kunci, sebuah engsel, sebuah pengetuk. Jadi mungkin pintu zaman kuno itu ada pengetuknya di pintu itu ya. Dan sebuah talang. Ini tidak bisa. Benda-benda logam bisa menjadi najis kecuali benda-benda ini semua ini. Kayu yang digunakan dalam perkakas logam bisa menjadi najis. Tetapi logam yang digunakan perkakas kayu tidak bisa. Jadi suatu kunci kayu dengan gigi logam. Saya tidak tahu kunci zaman dulu itu bagaimana. Bisa kuncinya kayu tapi giginya logam. Saya tidak ngerti masalahnya gimana. Itu bisa menjadi najis. Tetapi kebalikannya, suatu kunci logam dengan gigi kayu tidak bisa. Ini semua ini ya, yang warna hijau ini semua tidak waras. Ya, betul-betul kegilaan yang luar biasa konyol. Dan tidak tahu dari mana, bagaimana mereka membuat definisi seperti itu. Dalam imamat, memang ada yang bicara tentang kayu, kulit, dan sebagainya. Saya berikan ini ya, imamat 11. Pada bagian awalnya imamat 11 ini larangan makan binatang ini boleh, binatang ini tidak boleh, dan sebagainya. Bagian akhirnya 32-35. Dan segala sesuatu menjadi najis kalau seekor yang mati dari binatang-binatang jatuh ke atasnya. Memang kalau nyentuh mayat, termasuk mayat binatang,
menjadi najis. Berkakas kayu apa saja atau pakaian atau kulit atau karung. Setiap barang yang dipergunakan untuk sesuatu apapun haruslah dimasukkan dalam air dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Kemudian menjadi tahir pula. Tidak ada dikatakan harus dihancurkan atau apapun ya. Lalu 33. Kalau seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke dalam suatu belanga tanah. Nah ini memang mesti dipecahkan ya. Jadi mayat binatang mati jatuh ke dalam suatu belanga tanah. Maka segala yang ada dalamnya menjadi najis. Dan belanga itu harus kamu pecahkan. Memang boleh saudara. Harus dipecahkan, ini hukum Tuhan. Ini firman. Harus dipecahkan. Berlaku pada zaman itu tentu saja. Ini hukum upacara. Tidak berlaku zaman sekarang. Tapi zaman itu berlaku. Cecek tahu-tahu mati jatuh. Maka belanganya harus dipecahkan. Tapi kan tidak dikatakan harus dipecahkan. Lalu pecahnya tidak boleh cukup besar untuk nampung minyak yang cukup mengoles jari kelingking kaki. Ini gak ada saudara. Itu tambahan dari mana? Ini cuma ngomong pecahkan. Ayat 34. Dalam hal itu segala makanan yang boleh dimakan. Kalau kena air dari belanga itu menjadi najis. Jadi belanganya najis, nampung air, lalu kena makanan menjadi najis. Dan segala minuman yang boleh diminum dalam belanga itu menjadi najis. Kalau bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas suatu benda, itu menjadi najis. Pembakaran roti atau anglo haruslah diremukkan. Saya kira tempat pembakaran itu tidak besi ya. Oh tapi bisa tanah liat ya. Anglo. Harus diremukkan. Mungkin dari diremukkan ini. Kalau tadi dipecahkan. Ini diremukkan. Maka mereka ambil definisi. Yaitu tidak boleh sampai cukup untuk nampung minyak dan sebagainya. Karena semuanya itu najis. Dan haruslah najis juga bagimu. Kita lihat sebetulnya ya. Bilangan, Imamat pasal 11 ya. Saya tunjukkan sepintas-sepintas saja. Kan Imamat 11 sampai 15 ya. Imamat 11 ini larangan makan binatang-binatang. Pada bagian awalnya. Ini ada yang boleh dan tidak boleh dan sebagainya. Lalu di sini. Ini yang menajiskan. Karena bangkai dan sebagainya menajiskan. Ya. Lalu kalau Imamat pasal 12, ini kalau perempuan bersalin melahirkan anak laki-laki, juga nanti menstruasi dan sebagainya, lalu laki-laki mengeluarkan lelean, macam-macam, ini semua najis semua. Lalu pasal yang ke-13 bicara tentang orang kusta. Kusta memang najis. Lalu 14 penyembuhan orang yang sakit kusta, diperiksakan kepada imam. Lalu pasal yang ke-15, ini laki-laki mengeluarkan lelean ya mimpi basah. Dia najis. Lalu tempat tidur yang ditiduri orang yang mengeluarkan lelean. Kalau orang itu najis, tempat tidur ditiduri najis juga. Nah harus mencuci pakaiannya dan sebagainya. Ada hukum-hukumnya. Tapi tidak seperti yang mereka berikan detail-detail yang gila-gila, tidak karu-karuan itu. Kalau mau tahu silakan baca sendiri Imamat 11 sampai dengan Imamat yang ke-15. Ada, tapi detail-detail apalagi ada setan dan sebagainya itu gila, tidak karu-karuan. Keluar dari mana gerangan saya tidak ngerti. Tapi itulah Yahudi. Sekarang minum bakle lagi tentang Markus 7 1-4. Kita telah menggunakan banyak waktu tentang hukum-hukum dari ahli-ahli Taurat ini. Tradisi dari tua-tua ini, karena itulah yang ditentang oleh Yesus. Yesus tentang karena dia tahu itu tidak sesuai firman. Itu bukan firman. Yesus tidak pernah nentang perjanjian lama, saudara. Dalam Matius pasal 5, itu terjemahnya banyak kesalahan seakan-akan Yesus menentang firman. Yang dia tentang adalah penafsiran dari ahli-ahli Taurat itu yang dia tentang. Dan dalam ayat-ayat ini juga yang ditentang adalah penafsiran dari ahli-ahli Taurat dan sebagainya.
Bagi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, peraturan-peraturan ini adalah hakikat dari agama. Mentaati mereka berarti menyenangkan Allah. Melanggar mereka berarti berbuat dosa. Ini adalah gagasan mereka tentang kebaikan dan tentang pelayanan atau penyembahan Allah. Dalam arti religius, Yesus dan orang-orang ini berbicara dalam bahasa yang berbeda. Adalah persis karena ia tidak menggunakan semua peraturan-peraturan ini, maka mereka menganggap dia sebagai seorang yang jahat. Penyembuhan yang orang buta itu ya kalau tidak salah ya. Oh, orang yang lumpuh atau yang buta ya. Kami tahu orang ini orang berdosa. Itu yang mereka katakan kepada orang yang disembuhkan itu. Jadi mengapa mereka anggap Yesusnya orang berdosa? Karena dia tidak mentaati hukum-hukum mereka. Padahal itu bukan firman Tuhan. Itu tafsiran dan tafsiran konyol yang ditambah-tambah tidak karu-karuan. Di sana ada suatu perpecahan dasar di sini. Antara mereka yang melihat agama sebagai ritual, upacara, peraturan-peraturan. Dan mereka yang melihat dalam agama kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama laki-laki dan perempuan mereka. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari semua tradisi Yahudi ini? Kita harus hati-hati dalam menafsirkan firman. Supaya jangan menambah dengan hal-hal yang lain. Sehingga menjadi sangat berbeda dengan aslinya. Pertama-tama saya bicara tentang gereja Katolik ya. Dalam 2 pelajaran yang lalu saya sudah banyak mengkritik tentang praktek-praktek dan ajaran-ajaran Katolik yang tidak ada dalam Alkitab. Di sini lagi saudara. Dari mana gerangan Maria dikatakan suci tanpa dosa? Mereka tafsirkan ayat sama sekali tidak cocok, bahkan nabrak ayat-ayat yang mengatakan semua berdosa dan Alkitab hanya mengecualikan Yesus. Lalu dari mana doa kepada Maria? Salam Maria itu diambil dari Lukas pasal 1. Katanya ini. Sama sekali tidak cocok kalau yang nafsirkan waras. Tidak ada rasul atau orang Kristen siapapun pernah berdoa kepada Maria. Dalam Alkitab. Tidak pernah ada juga dalam Alkitab doa salam Maria. Tapi itu didoakan baik Katolik maupun gereja Ortodoks. Lalu Maria dikatakan mati. Tapi bangkit dengan tubuh jasmaninya seperti Yesus. Dan naik ke sorga dengan tubuh jasmaninya seperti Yesus. Jadi ratu sorga dan bagiannya kita sudah bahas kemarin. Jadi pengantara. Semua tidak pernah ada di dalam Alkitab. Maria mati saya percaya. Dia bangkit omong kosong. Maria masuk surga saya percaya. Dia orang beriman kok. Tapi dia di surga sekarang hanya rohnya. Tubuhnya menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali. Kebangkitan orang mati. Saya percaya dia orang beriman. Tapi dia pengantara. Nonsense. Kita cuma punya satu pengantara. 1 Timotius 2 ayat 5. Manusia Kristus Yesus. Satu Allah. Satu pengantara. Tidak ada 2. Jadi jangan tambah-tambah dengan yang tidak karu-karuan. Belum lagi kepercayaan mereka tentang benda-benda peninggalan orang kuno. Ada yang kepalanya Yohanes Pembaptis, ada yang giginya ini, ada yang bulunya malaikat Gabriel. Dan macam-macam hal yang mereka lakukan pemujaan terhadapnya. Lalu ada patung dan ada sujud kepada patung. Mereka tidak mengakui itu sebagai penyembahan. Tapi mereka akui sebagai penghormatan. Penghormatan terhadap patung ya tetap tidak boleh. Siapa yang ngajari sujud kepada patung, doa di depan patung dan sebagainya. Alkitab sebelah mana? Sudah cukup menyerang yang Katolik. Jangan pikir cuma Katolik yang punya kelucuan-kelucuan seperti itu. Mereka mungkin yang punya paling banyak, tetapi yang Kristen juga ada. Baptisan misalnya. Gereja-gereja yang mengharuskan baptisan selam. Ya mereka punya dasar Alkitab. Tapi dasarnya salah semua.
Saya suatu kali kepingin membuat khotbah. Sebetulnya khotbahnya cuma ada beberapa kutipan panjang yang belum saya terjemahkan sehingga saya tidak bisa mengkhotbahkan. Saya tunggu waktu sampai saya bisa menerjemahkan, akan saya khotbahkan. Keharusan baptisan selam itu adalah omong kosong. Memang Alkitab menyuruh baptis, tidak pernah ada keharusan untuk selam. Dan semua argumentasi keharusan baptisan selam, apakah menggunakan baptisannya Yesus atau menggunakan kata Yunani baptisto dan sebagainya, itu bisa dihancur leburkan semua tanpa sisa. Sehingga sebetulnya semua baptisan mau percik, mau tuang, mau selam tak sukanya. Tapi apa yang mereka lakukan? Kalau tidak diselam, tidak bisa. Tidak boleh pelayanan. Lucu saudara, saya pernah pelayanan di suatu gereja dan pelayanan di sana secara rutin. Minggu itu bisa 2 minggu dalam 1 bulan diundang. Dan setiap hari Selasa saya diundang memimpin PA. Gereja itu percaya baptisan selam. Di podiumnya mereka itu ada kolam untuk baptisan selam. Dan saya khotbah itu di atas kolam itu. Kan ditutup kolamnya. Nah, suatu kali ada satu jemaat setelah acara, dia datang kepada saya. Pak, saya ini dibaptis baptisan percik. Masuk gereja ini saya tidak boleh pelayanan. Karena saya baptisan percik dan belum diselam. Loh, lah kok lucu kamu tidak boleh pelayanan? Lah saya kok boleh khotbah di sini? Saya baptis percik kok. Saya tidak pernah selam. Saya melihat kelucuan gereja itu. Jemaatnya sendiri mau pelayanan tidak boleh. Nah saya pengkhotbah dari luar. Diizinkan khotbah di sana. Padahal saya baptis percik. Jemaatnya tidak boleh pelayanan. Karena bukan baptis selam. Harus selam dulu. Saya pikir ini banyolan yang gila. Belum lagi ajaran tentang bahasa roh. Kalau kepenuhan Roh Kudus atau sudah dibaptis roh, harus bahasa roh. Dan bahasa rohnya saya wala-wala. Tumpang tangan rebah, geblak. Belum lagi tonton blessing. Sangat banyak kegilaan. Yang tidak ada sama sekali di dalam Alkitab. Belum lagi yang pakai minyak urapan. Yang pakai baptisan atau perjamuan kudus. Atau penyerahan anak. Karena mereka tidak percaya baptisan anak, mereka pakai penyerahan anak. Semua itu bisa untuk mengobati penyakit, bisa untuk membuat orang jadi pinter, bisa membuat orang pekerjaannya lancar, naik pangkat dalam jabatan, dalam pekerjaan, dan sebagainya, dan sebagainya. Sesuatu yang sama sekali tidak pernah dimaksudkan di dalam Alkitab. Minyak urapan, baptisan maupun perjamuan kudus tidak pernah dimaksudkan untuk tujuan menyembuhkan. Tapi begitu banyak gereja-gereja dalam Pentakosta dan karismatik yang melakukan seperti itu. Dibaptis bisa sembuh, perjamuan kudus bisa sembuh. Itu satu-satunya bukan Yesaya Pariyasi saja loh itu. Ada gereja-gereja yang lain. Ada lagi satu gereja yang saya pernah hadir pada saat itu melihat sendiri waktu mereka perjamuan kudus. Perjamuan kudusnya roti dan anggurnya ditaruh sebuah meja. Dan pada saat perjamuan kudus semua majelisnya itu keliling meja itu bersama dengan pendetanya. Dan semua betul-betul dalam arti hurufiah sujud kepada roti dan anggur. Ini penyembahan berhala saudara. Karena roti dan anggur itu bukan Yesusnya. Itu adalah simbol dari Yesusnya. Simbol dari tubuh dan darah Yesus. Tubuh yang dihancurkan dan darah yang dicurahkan. Karena itu simbol, itu bukan Yesusnya. Kalau Yesus berkata, akulah pintu. Pintu itu menjadi simbol dari Kristus juga. Saudara menyembah pintu. Allah adalah batu karang. Saudara menyembah batu karang. Jadi saudara, ini penafsiran dan praktek-praktek yang gila ini luar biasa banyaknya. Makanya belajar Alkitab. Dan belajar secara benar. Hermeneutiknya harus benar. Menggunakan buku-buku tafsiran yang benar. Ini sesuatu yang sangat-sangat penting. Kita harus hati-hati dengan Alkitab. Kita percaya Alkitab itu firman Allah. Bagus.
Tapi penafsirannya yang luar biasa banyaknya, yang sama sekali tidak sesuai dengan Alkitab, bisa mengurangi, bisa menambah, bisa mengubah, yang seperti itu bukan firman Tuhan. Itu harus kita lawan, tidak peduli apapun pengorbanannya. Maukah saudara percaya kepada Alkitab dan hanya Alkitab dan meletakkannya pada otoritas yang tertinggi, sementara semua tafsiran-tafsiran yang konyol yang sebetulnya bertentangan dengan firman Tuhan, beranilah melawan dan membuang, tidak peduli terjadi apa. Kalau saudara ada di gereja yang percaya pada penafsiran-penafsiran konyol seperti itu, menghaluskan saudara juga mengikuti, saudara mau ngelawan atau mau nurut? Ngelawan berarti ngelawan atasan, tapi berarti tunduk pada Tuhan. Tunduk berarti tunduk pada atasan, tapi berarti melawan Tuhan. Tunduklah kepada Allah lebih daripada kepada manusia yang manapun. Kisah Rasul 5 ayat 29. Jadi saudara, hati-hati dengan ajaran-ajaran seperti ini. Tafsiran-tafsiran yang lucu-lucu itu luar biasa banyak. Dan itu harus kita perhatikan. Dan harus kita berani untuk melawan. Dan mempertahankan ajaran yang hanya didasarkan pada Alkitab. Dan ditafsirkan secara benar. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh mendengar sebagian firman. Dan kami berdoa Tuhan supaya apa yang sudah kami pelajari bisa berguna. Tolong kami taat kepada Tuhan dalam keseluruhan. Seperti yang Maria perintahkan kepada pelayan-pelayan itu. Tidak berargumentasi, tidak membantah. Dan tetap berdoa, bergumul dalam doa. Tekun. Tak peduli providensia rasanya melawan kami. Dan tak peduli apa yang kami doakan bukannya membaik tetapi bahkan memburuk. Dan dalam urusan tradisi-tradisi Yahudi, kami sudah sama-sama melihat betapa gilanya mereka melakukan penafsiran. Dan Yesus melawan mereka. Menyebabkan dia dimusuhi. Dianggap orang berdosa dan sebagainya. Ajar kami meniru teladan Kristus dalam hal ini. Berani melawan. Tak peduli apapun risikonya. Sekalipun pada gereja-gereja Kristen atau dalam gereja Kristen sekarang ini mungkin tafsiran konyol-konyol Yahudi ini tidak ada. Tapi ada kekonyolan-kekonyolan yang lain yang sama sekali tidak punya dasar Alkitab. Bahkan bertentangan Alkitab. Penafsiran-penafsiran yang sama sekali salah. Yang dipertahankan sebagai ajaran yang mutlak benar. Melarang orang lain dan sebagainya. Tuhan tolong kami bisa makin lama makin mengerti kebenaran. Dan biarlah kami yang sudah mengerti kebenaran. Berani melawan baik ajaran maupun praktek yang memang salah. Dan hanya berpegang pada Alkitab dan ajaran yang sungguh-sungguh punya dasar yang benar dari Alkitab. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.